apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyiarkan podcast yang bertema Kertayuga. Jadi di sini narasumber saya ada Anak Agung Marisa Dinda Darmarani, presensi 6. Saya Iman Juga Diguna, nomor presensi 15. Saya Ibu Tiga Arya Winagatia, presensi 16. saya Putu Arimina Putri Diwangsa, nomor presensi 34. Saya Anak Agung Bagus Salit Wisnu Ardana, nomor presensi 1. Dan saya Dewi Mas Gentri Kalerang, nomor absen 17. Jadi tadi sebelum kita take podcast ini, aku tuh sempat baca kan, tadi tuh ada pencetus dan penulis zaman Kertayuga ini yang bernama Manu. Jadi sebenarnya siapa sih Manu itu? Oke, pembahasan awalnya kita bahas tentang pencetus atau penulisnya dulu. Jadi pencetus atau penulis zaman Kertayuga ini itu Swayambhuva Manu namanya, atau simpelnya kita panggil Manu aja ya. Jadi penjelasannya itu tuh saling berkesinambungan antara Manu dengan kitab Manawa Dharma Sastra dan zaman Kertayuga tersebut. Jadi hubungan Manu dengan kitab Manawa Dharma Sastra tersebut, Manu sebagai manusia pertama dan sebagai manusia yang menerima wahyu dari Desa Yang Widewasa untuk menyusun kitab Manawa Dharma Sastra ini dan diteruskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi hubungan kitab Manawa Dharma Sastra dengan zaman Kertayuga itu berisi ajaran tentang hukum, moralitas, dan perilaku yang tepat bagi individu dan masyarakat pada zaman Kertayuga atau masa keemasan ketika Dharma berkuasa. Oke, jadi tadi kan aku sempat dengar ada nyebut tentang hukum. Nah, jadi berdasarkan tradisi lingkungan kekuasaan, masa berlakunya hukum itu dibedakan atas 4 kelompok nih. Iya. Jadi sebenarnya apa aja yang terdiri dari 4 kelompok itu? Jadi 4 kelompok itu, yang pertama itu yang materi kita bahas sekarang. Yang pertama ada Kertayuga atau Satyayuga, yang kedua ada Tretayuga, dan yang ketiga ada Dwaparayuga, dan zaman sekarang bisa disebut sebagai Kaliyuga. Nah, Kertayuga ini merupakan masa yang penuh kedamaian. Kenapa? Karena pada zaman itu tidak ada manusia yang melakukan tindakan adharma. Nah, justru pada masa ini tuh manusia ditekankan untuk melaksanakan ajaran-ajaran kebenaran dan juga tidak menyakiti makhluk lain, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, yang ada dalam kehidupan manusia pada zaman ini itu adalah berbuat untuk kesenangan orang lain dan berjalan di atas jalan dharma. Sehingga zaman tersebut sering juga dinamakan dengan zaman Satyayuga, yang mengandung arti bahwa manusia itu hidup di dalam kesetiaan. Nah, tau gak sih, masa Kertayuga ini tuh berlangsung sama kurang lebih 1.460.000 tahun manusia, dengan ketentuan masa berikutnya berkurang 1. Oke, jadi itu masanya lama banget ya. Nah, itu tuh hebat banget sebenarnya. Iya. Kayak dengan selama itu mereka mempertahankan dharma. Kedamaian lah, dan damai banget maksudnya. Gak ada sama sekali, nggak ada adharma gitu kan. Iya benar. Selanjutnya saya akan memperjelas nih dari penjelasan Luna. Luna kan terus dikit aja. Iya. Ya, aku nggak menjelaskan Ini lebih mendalam lebih lagi mendalam. ya. Nah, Satyayuga itu berasal dari 2 kata, yakni Satya dan Yuga. Nah, Satya ini berarti suatu kebenaran yang akan membawa umat manusia ke dalam ketenangan. Jadi tenang banget nih. Nah, kalau Yuga itu artinya zaman. Jadi simple banget artinya zaman. Jadi kesimpulannya adalah Satyayuga ini merupakan suatu zaman di mana kebenaran itu menjadi utama lah, Betul. utama dalam kehidupan gitu. Nah, itulah poinnya. Jadi zaman Satyayuga ini membawa ketenangan lah pada Dan manusia, kedamaian. Nah, ketika para Manu pada zaman Satyayuga disebutkan mengajarkan Dharma Sastra pertama kalinya kepada umat manusia. Konon katanya ada seorang raja nih yang bernama Satyabrata. Nah, dia ini selamat dari yang namanya bencana air bah. Jadi pokoknya bencana besar itu pada zaman itu. Nah, dia ini ditolong oleh Matsya Awatara yang berwujud ikan raksasa. Nah, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa berpusat pada tingkatan alam Satyaloka yang selalu mengasihi dan membimbing umatnya. Yang di zaman keemasan Satyayuga ini, sebagaimana dijelaskan sastra agama Hindu dalam Pura Penataran Luhur Medang Mulan, ketika manusia sangat dekat dengan Tuhan dan para dewa, di mana saat itu dharma, kebenaran sumber karma ada di mana-mana, dan kejahatan asubha karma sebagai sesuatu yang nggak biasa. Nah,
Tidak murah ya berarti Mm-mm. asubuh karma itu. Nah ya? itu hebat banget karena kan sama sekali kayak gak ada adharma dan itu kayak sesuatu yang tidak mungkin nggak mungkin sekarang ya. Di zaman sekarang nggak mungkin. Oh, Karena berarti sekarang itu manusia pada zaman tersebut tuh masih bisa melihat Tuhan gitu ya. Betul. Kalau Masih kita bisa, bisa enggak, masih bisa. masih kayak beritu-ritu sangat Oh, suci iya. gitu. bukan melihat secara fisik gitu. Nah, Iya, mereka eksistensinya. mereka percaya Iya. adanya Tuhan di mana-mana. Malah sekarang itu orang tuh lebih mikir kayak emang iya ada. Iya. Karena dulu tuh Beneran, bentuk gitu loh. bentuk kuasa Tuhan tuh benar-benar sejelas itu dibanding Iya. sekarang ya. Iya. Kalau yang dulu Sebenarnya- baik banget, dulu tentram Sebenarnya banget. Pak itu keyakinan sih kalau Iya, yang- kayaknya itu ada keyakinan ya. itu kayak kuat banget loh Iya, Tuhan. betul. Nah itu dulu sekarang udah beda Sekarang lagi. udah beda. Apalagi sekarang itu kejahatan tuh Betul. lebih jadi budaya gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya kita malam-malam nih udah pasti lihat yang kayak ada pencopetan gitu-gitu ya di Begal, jalan, banyak. begal seperti itu dan banyak banget kasusnya yang Iya. dimakan Dan setiap hari itu ada aja. Ada. Betul, setiap hari pasti ada aja kasus. Ini baru-baru aja ada demo kan, jadi udah nggak tentram lagi di dunia Betul. sebenarnya. Dan itu demonya nggak sekali lagi. Berkali-kali ya. Nah, jadi pada Menurut ini, menurut Nata sastra. Menurut Nata Sastra, oh ya sorry. Jadi kalau menurut Nata Sastra ini di masa Satya Yuga ini tuh nggak ada yang namanya natyam. Jadi tuh semua orang ngerasain yang namanya kebahagiaan. Nggak ada orang, nggak ada orang-orang yang sedih, depresi itu nggak ada di sini. Karena mental health mereka sangat Iya. terjaga ya. terjaga banget. Nah, jadi kenapa bisa gitu? Karena di zaman ini orang-orang udah nggak perlu nulis kitab. Karena udah berhubungan langsung dengan Iya, Yang Maha karena Esa. mereka udah bisa langsung Mereka berhubungan, percaya juga iya, ya. langsung bisa berhubungan dengan Yang Maha Esa gitu. Dan juga orang-orang ini pun, Hujan juga. iya, gitu loh. mereka langsung bisa kalau mau sembahyang tuh nggak perlu jauh-jauh ke pura. Iya, karena sudah Kayak udah kapan dapat. dan dimanapun Iya, ya. dimanapun, di kapanpun bisa gitu. Iya. Dimanapun dan kapanpun. Iya. Oke. Nah jadi kurang lebih di zaman itu sekitar 1.700.000 tahun lamanya. Nah coba deh bayangin kalau kita yang ada di zaman itu, Iya. gimana ya mental health kita tenang. Iya, Betul. Kita juga percaya kan adanya Tuhan itu di mana-mana Betul. gitu. Kita nggak pernah sedih. Iya dan sedamai itu Itu. juga ya. Iya. Oke jadi tadi kan kita udah bahas nih tentang penulis atau pencetusnya zaman Krita Yuga dan karakteristiknya. Sekarang aku mau tahu dong, ada nggak sih hal yang ditekankan pada zaman ini? Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan orang-orang, kenapa sih zaman khususnya Krita Yuga ini harus kita bahas itu? Karena beberapa ada hal-hal yang istimewa yang bisa disebutkan dan bisa kita bangkitkan lagi di zaman Krita Yuga ini, yaitu terutamanya adalah titik poinnya dengan adanya penembusan dosa atau dikatakan sebagai tahapa. Nah, hal ini ada di Krita Yuga, kenapa mereka tuh ingin ada 3 hal yang ingin mereka lakukan di Krita Yuga ini. Kayak contoh di penembusan itu ada yang namanya yang pertama tapa, yang kedua ada yoga, yang ketiga ada meditasi. Jadi 3 hal ini ya yang membuat mereka saat itu untuk melakukan penembusan dosa. Cuman nih ya, yang bikin heran nih kita saat ini melihat dan mendengar, saat itu tuh mereka menebus dosa tuh bukan karena mereka melakukan kesalahan ya, Atau membuat asubuh karma gitu iya, ya? jadi karena mereka tuh ingin apa ya, menanam, Pengen aja. iya, Pengen aja. ingin menanam kebaikan mereka lagi gitu. Bahasa Ini ya, kasarnya tuh pengen aja sekarang. Mereka nggak biasa buat yang kejahatan soalnya. tuh udah. Mereka ingin memupuk lagi, Memupuk lagi, ya, betul, iya, betul. lebih damai. Jadi kayak dia mau pengen mengevaluasi lagi dirinya apa yang kurang seperti itu. Jadi menurutku kayak keren banget sih di zaman kita Iya, juga betul, gitu. keren Dia nggak sih. pernah ada pikiran buat berbuat jahat gitu. Betul. Apalagi pemikiran bunuh diri itu nggak itu ada. nggak ada. Nah, Kayak Parisuda ya. nah itu juga. Nah akhirnya ada nih di zaman kita juga nih penerapan nilai-nilai dharma saat itu dengan kata trikaya pada sudah yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu 3 hal yang saat itu bagaimana cara mereka menjaga sikap mereka tetap baik itu. Mengontrol ya. Mengontrol ya. Itu yang pertama bagiannya itu ada manacike parisuda. Nah manacike parisuda itu ya, diawali dengan pemikiran kita yang baik. Jadi yang bersih dan suci. suci betul. Jadi kalau kita sudah berpikir yang positif, yang sudah baik, tentunya pasti hasilnya akan memuaskan Iya, seperti itu. baik juga berbalik ke Iya, kita betul. ya. Jadi nggak akanlah pasti mengecewakan orang selain diri kita seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya wacike parisuda. Nah wacike ini setelah kita berpikir ada yang namanya berbicara. Nah jadi kita berbicara tuh harus
contoh ya kayak misalkan ke orang tua deh atau mungkin ke orang yang Siapapun lah, siapapun ya, lah. betul. Sama Jadi, kayak Kak, istilah yang mulutmu adalah harimau. Nah, Iya. jadi gambaran kita saat ini, jadi Kertajuyuga tuh bener-bener mereka tuh menjaga etika mereka dalam berbicara seperti itu. berbicara ya. Nggak kayak beda sama sekarang. zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang tuh malah mereka terang-terangan banget ya. Dikit-dikit kebun binatang gitu Iya. ya. Kalau gen alpha kan sekarang udah mulai gen alpha kan. Iya. Iya. Kita lah ya. Itu udah mulai nggak Iya, normal betul. banget sih bahasanya. Iya, Dan iya. itu tuh kadang malah dilupain ya. Apa? Ajaran. Iya, Ajaran malah tidak dijadikan pedoman. Itu sangat penting tiga yang sangat Betul. ibaratnya mendasar lah gitu. Mendasar. Jadi cuma teori aja masuk yang prakteknya Iya, nggak gitu. betul. Teori masuk praktek. No. Terus ada yang ketiga juga. Nah, tiga tuh ada nih yang terakhir setelah kita berpikir berkata lalu ada tindakan. Nah, disebutkan sebagai kaike palisude. Sebenarnya di pelajaran SD ya harus kita Iya, sebenarnya udah tahu. betul. Cuman bagaimana kita penerapan kita yang kurang nih. Kadang tindakan kita yang artinya kita nggak tahu bahwa itu salah gitu. Jadi menyakitkan orang lain. Asal Gitu. pindah. Jadi aku harapin ya dari zaman Kertajuyuga ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan bisa mengimplementasikan dari zaman Kertajuyuga ini di zaman Kaliyuga ini gitu. Jadi jangan hanya karena kita berpindah zaman di zaman Kaliyuga kita meninggalkan Kita lupa kebudayaan nih, ini. ya. Oke. Karena ada banyak kan. Oke, kalau misalkan kebudayaan yang negatif boleh lah, sangat boleh kita buang. sangat boleh kita buat Iya. kebudayaan positif itu harusnya kita bawa sampai Kita tanamkan. Sampai kapanpun. ya. Nah, apalagi dalam pelajaran agama Hindu juga ada banyak sekali ajaran-ajaran yang membawa kita ke jalur yang untuk melakukan subah karma gitu loh. Harusnya itu sekarang makin lebih ditekankan sih gitu. Karena ya namanya juga perkembangan zaman sudah semuanya udah berbeda tuh harus lebih dikontrol lagi sih. Ya karena kan sekarang juga kebanyakan gengsi ya. Jadi kalau Iya. kita nggak Kalau nggak ikut Kita nggak juga nggak ya, keren. kita nggak gaul. nggak gaul, Betul. betul. Itu jadi pemacu sih juga. Itu juga, dan aku terakhir nih mau pengen nitipin pesan juga buat teman-teman di sini dan juga buat pemirsa di sini juga nih. Gimana kita apapun yang sudah dapatkan di Kertajuyuga ini yang mungkin sudah kita bahas ini, tentunya kita ingin bahwa kehidupan kita itu agar tentram, damai yang pertama. Jadi asalkan kita sudah memiliki rasa yang nyaman ketika kita melakukan sebuah atau melakukan segala hal yang kita lakukan, pasti itu akan berujung dengan kesuksesan seperti itu. Hasil yang baik. Iya. seperti yang udah disebutin dari tadi ya berkali-kali ya, kalau misalnya Kertajuyuga ini, masa Kertajuyuga ini itulah masa keemasan. Jadi masa yang masa ya sih kita nggak mau kalau Kaliyuga ini juga jadi sebuah masa yang keemasan juga. Itu kita harus jadi goal gitu. Kita harus lebih damai, tentram, dan pokoknya menerapkan masa-masa hal-hal kedamaian lah intinya. Jadi dari tadi ini aku bisa menyimpulkan bahwa zaman Kertajuyuga ini adalah zaman keemasan seperti yang Lula bilang tadi, atau zaman yang benar damai banget. Nggak ada Ya, subah karma itu sangat tidak lumrah terjadi pada zaman ini. Terus yang kedua, itu juga penerapan Trikaya Parisuda. Ya. Jadi aku juga punya pesan untuk teman-teman semuanya, itu kita bisa kok jadiin Trikaya Parisuda ini sebagai pedoman kita untuk kedepannya, karena dengan memupuk sesuatu yang baik di dalam diri kita pasti akan berbalik baik juga gitu. Jadi teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Dadah.